wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara paparan publik tahunan PT Duta Inti Daya Tbk. Sapa dulu nih para media dan juga pemodal dan analis yang sudah masuk di Zoom Room kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya selaku pembawa acara hari ini memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak Bu, saya Bayu yang akan membawakan acara hari ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan saya juga untuk membacakan agenda acara Public Expose tahunan sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan Public Expose, dilanjutkan dengan penyampaian materi presentasi Public Expose, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, agar acara Public Expose tahunan PT Duta Inti Daya hari ini berjalan dengan tertib, maka izinkan saya untuk membacakan tata tertibnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, para peserta Public Expose dimohon untuk menuliskan nama dan instansi yang diwakilkan. Contohnya, misalnya nama saya Bayu, lalu ditampilkan juga untuk nama instansinya, Bayu Strip PT Duta Inti Daya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, bisa diedit terlebih dahulu untuk diberikan juga nama instansinya ya Pak ya. Yang kedua, para peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah penyampaian materi Public Expose selesai disampaikan melalui kolom chat. Jadi nanti untuk pertanyaannya bisa diketik melalui kolom chat ya Bu ya, Pak ya. Setiap peserta hanya dapat mengajukan satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang lain. Dan dimohon untuk pertanyaannya sesuai dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh PT Duta Inti Daya. Para peserta juga dimohon kerjasamanya untuk memenuhi semua tata tertib yang tadi sudah saya sampaikan agar acara Public Expose tahunan ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dengan hormat saya mengundang Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Watsons Indonesia dan juga Bapak Muhammad Asari selaku Direktur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai paparan publik ya hari ini, hari Kamis, bulan September tahun 2022, yaitu paparan publik PT Duta Inti Daya Tbk. Silakan. Baik, yang pertama adalah gambaran umum perseroan. Ya, kalau kita lihat profil perusahaan PT Duta Inti Daya Tbk yaitu didirikan pada tahun 2005, kami mempunyai 160 gerai pada tahun 2021, tentunya ada di 14 provinsi terletak di pusat perbelanjaan, dan kami sudah mempunyai Watson on platform, yaitu yang kami bangun pada tahun 2017. Kami juga ada di marketplace, dan kami memulai ada di marketplace yaitu di tahun 2016, yaitu pertama kali kami bekerja sama dengan Lazada, dilanjutkan bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia, dan terakhir kami bekerja sama dengan Bukalapak. Dan juga kami bekerja sama dengan tidak hanya marketplace, tapi juga platform kesehatan yaitu Halodoc dan juga Good Doctor, GrabMart, GoMart pada tahun Desember 2021. Jumlah karyawan kami 1.248 karyawan di seluruh Indonesia. Alamat kantor kami yaitu di Kota Casablanca, Office 88, Tower 28 dan juga Tower 37. Baik, ini adalah profil Dewan Komisaris kami, yaitu ada Bu Alisa Kotrunada Munawwarah Wahid, yaitu sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Ada Bapak Sugito Waluyo sebagai Komisaris. Ada Bapak Dominic Kaininglai sebagai Komisaris. Ada Ibu Edith Schiff sebagai Komisaris.
ada Bapak Scott John Blackmore sebagai komisaris, dan Bapak Irwan Bunyamin Afif sebagai komisaris independen. Untuk direksi, ini simple ya, hanya ada 2 orang, yaitu saya Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur dan Bapak Muhammad Azhari sebagai Direktur. Selaku Komite Audit ada Ibu Alisa selaku Ketua Komite Audit dan Bapak Friso Panggilingan selaku anggota Komite Audit dan Ibu Retno Dwi Andani selaku anggota Komite Audit. Nah, ini adalah tonggak sejarah perjalanan kesuksesan perusahaan kami, yaitu perusahaan kami berdiri sejak tahun 2005. Tahun 2006 perseroan membuka gerainya berjumlah 4 gerai, 2015 mulai ekspansi keluar dan mempunyai 46 gerai. Tahun 2016 perseroan menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2016. 2017, perseroan menggalang dana lebih dari 65 miliar melalui pelaksanaan right issue yang selesai pada Januari 2018 dan peluncuran on platform, baik itu web maupun apps official store di Shopee dan juga Halodoc. 2018, perseroan mengoperasikan 105 gerai, termasuk gerai baru di Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan. Perseroan juga membuka official store di marketplace blibli.com dan bersama dengan toko online dan offline lainnya menghasilkan pendapatan bersih sekitar 547 miliar. 2019, Watson OnePass kami luncurkan. Dan untuk Watson OnePass ini seluruh customer bisa menggunakannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, dan juga benefit membership Watson di seluruh dunia. Tahun 2020 perseroan meluncurkan Watson Street yang kami namakan yaitu konsep community farmasi yang kami buka di Jabodetabek, memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan melalui WhatsApp, maka dari itu kami juga luncurkan Watson Set. 2021, perusahaan membuka 13 toko gerai baru, termasuk 11 apotik street store yang kami namakan community farmasi. Sebetulnya untuk melengkapi strategi platform O+O kami, perseroan meluncurkan Watson ID Apps 3.0 dengan fitur augmented reality dan dapat meningkatkan pengalaman berbelanja untuk konsumen. Ini adalah penghargaan perusahaan yang tentunya kami tidak bisa sebutkan satu persatu dan hanya kami paparkan yang tahun kemarin saja di tahun 2021. Yang pertama adalah Indonesia Wow Brand. Ini sangat bergengsi buat kami ya untuk Wow Brand. Yang kedua Indonesia Best Woman Empowerment Award di tahun 2021 juga. Yang ketiga adalah Indonesia Best Workplace for Women Award 2021. Dan Shopee Super Award 2021 yang kami dapat dari marketplace kami yaitu Shopee. Apa sih fokus perusahaan? Tentunya kami mempunyai 6 pilar untuk fokus perusahaan. Yang pertama adalah tim manajemen yang agile, dan tim manajemen ini didukung oleh AS Watson Group dengan training-trainingnya yang berkelanjutan sehingga membuat karyawan seluruh PT Duta Inti Daya menjadi karyawan yang kompeten. Yang kedua adalah fokus pada konsumen, ya, fokus pada kesehatan dan kebutuhan kecantikan konsumen. Kita selalu mengedepankan demand daripada customer. Yang ketiga adalah gerai dan kanal inovatif, gerai apotik komunitas baru yang berlokasi di dekat konsumen kami. Yang keempat yaitu diferensiasi produk. Kami menyediakan produk-produk yang tidak ada di tempat lain dan hanya eksklusif di kami, terutama pada saat masa pandemik 2 tahun belakangan, kami juga melengkapi semua produk COVID esensial. Yang kelima, menjangkau konsumen, yaitu komitmen layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Kami mengedepankan pelayanan kepada konsumen, tidak hanya di toko kami secara fisik, tapi juga melayani konsumen permintaan di online. Yang keenam adalah hubungan yang kuat dengan pemasok, mendukung bisnis dan O+O dengan lancar,
Tentunya ini sangat kami kedepankan karena kami tidak akan berhasil kalau kami tidak didukung oleh pemasok. Selanjutnya adalah kegiatan dan inisiatif dari kami. Ini kami paparkan ada 4. Ya. Yang pertama adalah O+O. O+O ini adalah online plus offline. Jadi perusahaan kami tidak hanya bergerak di offline atau official store saja, tapi juga perusahaan kami bergerak di online atau digital yang seperti tadi saya paparkan. Yang pertama, bekerja sama dengan Good Doctor. Yang sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan Halodoc. Selanjutnya kami bekerja sama dengan Good Doctor. Good Doctor menyediakan solusi kesehatan lengkap melalui konsultasi medis, e-commerce, obat-obatan, dan produk kesehatan. Yang kedua, meluncurkan Watson ID Apps 3.0, aplikasi yang ditingkatkan ke versi 3.0, memberikan tampilan yang lebih segar, pengalaman konsumen yang lebih baik, pemuatan yang lebih cepat, dan fitur tambahan lainnya, sehingga Express Delivery, AR Color Me, Foundation Founder, customer bisa melihat jenis-jenis kosmetik sesuai dengan jenis kulitnya tentunya lewat aplikasi. Yang kedua adalah gerai baru dan gerai apotik komunitas. 2021 kami membuka total 13 pembukaan gerai baru dan 2 gerai itu berada di mall, yaitu di Metropolitan Mall Bekasi dan juga di Cirebon. 11 gerai kami luncurkan model baru, yaitu community farmasi, semuanya berlokasi di street di daerah Jabodetabek. Tampilan tokonya, kalau yang sebelah kiri adalah toko kita yang ada di mall, dan sebelah kanan adalah tampilan toko kita yang ada di street. Berikutnya yang ketiga adalah memperkuat loyalitas pelanggan. Customer adalah raja buat kami, dan kami sangat memanjakan customer. Maka dengan itu kami luncurkan yaitu segala sesuatu kami kaitkan dengan customer elite kami. Kami lakukan ada Watson Get Active Challenge Virtual Race Program di November 2021, menyoroti tren pengalaman lari dan bersepeda yang sangat viral di Indonesia. Dan kami juga mengikutinya, dan peserta berlari dan bersepeda dimanapun mereka berada, karena kami lakukan secara online. Yang kedua adalah One Fine Day. Tentunya kami juga bekerja sama dengan supplier kami, yaitu L'Oreal, untuk melakukan One Fine Day dalam rangka Empowering Women. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian daripada Watson untuk memperingati Women Empowerment Campaign and Relaunch, dan juga Natural by Watson Relaunch. Acara dihadiri oleh 80 Watson Elite member kami yang beruntung, tentunya tidak bisa semua. Terakhir yaitu terdepan dalam pemilihan produk. Ya, Watson bekerja sama dengan pemerintah, tentunya sangat mendukung produk lokal. Kami sangat mendukung local produk, dan kami banyak launching untuk local produk dan memperluas pasar local produk, tentunya hanya ada di Watson. Yang kedua, kami punya campaign Switch and Save campaign, yaitu untuk program on brand Watson. Dan juga kami sangat mengedepankan sustainability, produk-produk organik. Tidak hanya kami melulu jualan, tapi juga kami mengedepankan sustainability. Yang keempat adalah berkolaborasi secara aktif dengan supplier untuk produk-produk eksklusif. Ini kami kedepankan untuk membedakan antara Watson dengan kompetitornya. Sebelumnya kami sudah jalankan mengenai pendukung ke pemerintah mengenai local product. Nah, dalam hal ini Watson mendukung sekali program pemerintah untuk UMKM. Dukungan ini terjelas, tergambar nyata. Kami menandatangani bekerja sama dengan pemerintah, dan tentunya dukungan pemerintah ini untuk melalui produk lokal. Kami sangat senang karena produk lokal di Indonesia sekarang kualitasnya sudah sangat bagus. Tidak hanya didukung oleh pemerintah, tapi suppliernya sendiri memang sudah bergerak.
UMKM-nya sudah bergerak karena mereka membuat dengan kualitas yang sangat bagus, mereka membuat produk dengan inovasi yang sangat tinggi, bahkan mereka berani untuk membayar branding dengan KOL, apalagi dengan KOL internasional juga mereka bisa jalankan, dan tentunya supplier-supplier kami yang melakukan produk lokal produksi, mereka juga melakukan digital, mereka sudah digital savvy untuk produk-produk lokal. Selanjutnya adalah ikhtisar keuangan yang akan dipaparkan oleh Bapak Jevi. Silakan Bapak Jevi. Selamat pagi. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kinerja keuangan kami pada tahun 2021. Yang pertama mengenai pendapatan bersih. Di tahun 2021 pendapatan kita naik sebesar 9,6%, terutama dikontribusi oleh adanya relaksasi pembatasan pergerakan masyarakat atau PPKM. Lalu yang kedua, performance dari penjualan online kami yang sangat baik di tahun 2021 itu sangat mendorong penjualan kami, dan juga konsep dari toko kami yang terbaru yang seperti diceritakan oleh Bu Lilis, yaitu community farmasi atau street store. Lalu laba atau rugi sebelum pajak penghasilan kami, kami masih mengalami kerugian di tahun 2021. Tentunya memang disebabkan kontribusi terbesar adalah dari pandemi itu sendiri, sehingga penjualan kami belum bisa balik kepada apa yang telah terjadi di tahun sebelum pandemi. Banyak sekali biaya tetap yang kami keluarkan, sehingga biaya ini masih menjadi cukup besar di tahun 2021. Namun perusahaan banyak melakukan penghematan, terutama kontribusi terbesar adalah di kita punya rental. Jadi tim kami bekerja sama dengan para landlord untuk menurunkan sewa rental kami, dan juga biaya delivery yang cukup turun secara signifikan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi EBITDA kami membaik ya di tahun 2021 ini, naik sebesar hampir 17 bilion dibandingkan 2020. Total aset turun. Penurunan total aset ini lebih banyak dikontribusi oleh aset tidak lancar, di mana depresiasi kami meningkat, dan kami tidak menambah banyak jumlah aset walaupun kita menambah jumlah toko yang ada, sehingga total aset kami menurun. Kemudian untuk total liabilities kita meningkat. Peningkatan ini terutama yang pertama adalah peningkatan pinjaman jangka pendek yang kami lakukan sebagai bagian untuk membiayai modal kerja kami. Lalu di satu sisi juga kami memang meningkatkan nilai inventory kita di tahun 2021 untuk lebih bisa memberikan produk-produk kepada masyarakat dan konsumen kami. Lalu ini berdampak juga kepada total ekuitas kami. Total ekuitas turun bukan karena perubahan dari struktur, tapi lebih kepada rugi perusahaan yang kami alami juga masih di tahun 2021. Lalu arus kas perusahaan. Arus kas perusahaan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 14,8 miliar. Hal ini memang disebabkan oleh satu, dari sisi operasional perusahaan kami melakukan banyak sekali pembayaran dan melakukan pembayaran terhadap utang-utang kami juga. Kemudian tapi hal ini juga didorong oleh penambahan aktivitas dana yang tadi saya sebutkan, bahwa kita ada penambahan dana dari peminjaman utang bank untuk membiayai modal kerja kami. Namun secara overall kami masih memiliki cash yang cukup baik, dan itu yang kita lakukan hingga tahun ini di tahun 2022. Demikian paparan saya mengenai ikhtisar keuangan. Saya berikan kembali kepada Bu Lilis untuk membicarakan mengenai keberlanjutan perusahaan. Baik, terima kasih Pak Jevi. Selanjutnya saya akan memaparkan keberlanjutan perusahaan. Di dalam keberlanjutan perusahaan kami mempunyai 4 pilar. Pilar yang pertama adalah community,
yang kedua adalah people, yang ketiga customer, yang keempat adalah planet. Jadi 4 pilar ini memang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, untuk our community, komunitas begitu penting buat kami untuk memenuhi tujuan sosial yang relevan. Tentunya kami gandeng beberapa komunitas yang memang berhubungan dengan customer kami. Tidak hanya komunitas yang saat ini sedang viral seperti komunitas mama atau komunitas ibu-ibu, ya, tapi juga ada komunitas sepeda. Bahkan kami juga menggandeng komunitas untuk melakukan sesuatu, dan kami canangkan tahun ini kami akan lakukan gratis operasi bibir sumping. Ya, kami juga gandeng beberapa komunitas untuk lakukan itu. Yang kedua adalah our people. Jelas memang untuk Watson, aset yang paling penting adalah karyawan kami atau our people. Maka dari itu kami sangat mendukung dan meyakinkan dari manajemen bahwa karyawan kami harus betul-betul kerjanya aman, nyaman, sehat. Bagaimana kita mendukung kesehatan karyawan kami di masa pandemik 2,5 tahun, ya, dan juga kami lakukan pelatihan tidak hanya dari dalam, tapi juga kami panggil dari luar untuk membuat karyawan kami lebih agile dan lebih berkompeten. Yang ketiga adalah tentunya our customer. Customer seperti yang tadi saya paparkan adalah segalanya buat kami, karena customer yang menghidupkan kami, customer juga yang membangkitkan motivasi kami, sehingga kami sangat melihat demand daripada customer, kami sangat menjamin dan memastikan kenyamanan customer berbelanja di toko kami, baik itu di toko online maupun di toko offline. Dan dengan itu, bergabung dalam Business Social Compliance Initiative, kami memastikan standar bisnis yang etis, begitu juga dengan semua supplier kami. Kami merupakan anggota member club yang bertujuan untuk mencegah perbudakan modern dalam dunia bisnis. Yang terakhir adalah our planet. Kami mendukung semua program pemerintah supaya kami bisa juga menyelamatkan dunia, berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya, visi berkelanjutan, tidak hanya dari Watson Indonesia, tapi juga dari AS Watson Group. Pada tahun 2030 kami berfokus dalam melibatkan masyarakat lokal dan pemasok kami dalam program kesadaran perlindungan lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi. Kami mempromosikan pilihan berkelanjutan yang mengurangi jejak lingkungan dari produk kami, yakni dengan memberikan pilihan isi ulang kepada pelanggan atau yang kita namakan refill. Pilihan produk dengan bahan yang lebih baik dan material kemasan yang lebih baik dari sumber yang berkelanjutan. Kalau kita lihat dari foto, baru saja tahun ini kami juga melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat di daerah Bali untuk penanaman mangrove di daerah Tanjung Benoa, Bali. Mungkin itu saja paparan dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Jeffy untuk selanjutnya. Acara selanjutnya Pak Bayu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lilis Mulyawati dan juga Bapak Muhammad Asyari atas materi penyampaian yang begitu baik. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Jadi untuk para media dan juga para pemodal dan juga analis untuk menuliskan pertanyaan karena kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya dimohon sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Baik, beberapa pertanyaan sudah masuk Ibu Lilis dan juga Bapak Jeffy. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya ya Pak, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Teresia Dwi. Pertanyaannya adalah, apakah di tahun 2022 ini Watsons melakukan penambahan gerai baru? Jika iya, untuk penambahan gerai tersebut lebih difokuskan ke wilayah mana? Dan apa pertimbangan perseroan untuk membuka gerai baru di wilayah tersebut? Silakan dijawab, Bapak atau Ibu. Langsung jawab ya.
Silakan Bu. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan pertama. 2022, seperti yang saya paparkan tadi, kami masih terus melakukan pembukaan gerai baru. Ya, di mana gerainya? Tentunya kami berfokus di daerah Jawa dulu pada tahun 2022 atau tahun ini. Kenapa? Karena tahun 2022 kami melanjutkan pembukaan dengan konsep kami yang baru, yaitu konsep community farmasi yang kami baru buka di akhir Desember 2020 pada saat COVID. Nah, kami lanjutkan di tahun ini untuk pembukaan gerai tersebut. Nah, kenapa kok kami buka di konsep community farmasi yang kami buka di street? Karena kami melakukan sangat selektif untuk pembukaan di dalam mall. Itu alasan kami. Yang kedua, daerah mana yang kami buka? Tentunya kami lanjutkan di daerah Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena memang yang pertama adalah itu pembukaan yang tertunda. Yang memang kami setujui sebelum COVID, memang kami berencanakan buka di sana, dan kami tunda selama COVID 2 tahun, dan saat ini kami nyatakan memang kami sudah bisa membuka di daerah tersebut, bekerja sama dengan mall. Dan yang kedua alasannya kenapa kami bangun di Kalimantan, karena memang kami akan mendukung untuk mempermudah penjualan kami tidak hanya di toko, di offline, tapi juga di online. Mungkin itu alasannya. Ya, ada masih kurang jelas atau cukup? Baik. Terima kasih Ibu Lilis atas jawabannya. Kepada Ibu Teresia Dwi, jika masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya, tapi saya rasa sudah cukup menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ibu Dewi Astria. Pertanyaannya adalah, apakah untuk tahun 2023 nanti Watsons memiliki rencana lain untuk mengembangkan usahanya selain daripada penambahan gerai baru secara offline dan pengembangan aplikasi Watsons Indonesia App? Itu tadi pertanyaannya, silakan untuk Ibu Lilis ataupun Bapak Muhammad Asyari, silakan dijawab. Ya, saya akan coba jawab untuk pertanyaan yang kedua. Tentunya kami juga berkelanjutan untuk membuka ekspansi di tahun 2023. Ekspansinya tidak hanya di offline, tapi juga di online. Kenapa kok ekspansinya tidak hanya offline? Karena memang seperti yang saya paparkan tadi di presentasi, bahwa Watsons Indonesia adalah perusahaan O+O atau online dan offline. Kami selalu memadukan atau mengawitkan antara offline dan online untuk menjadikan perusahaan kami adalah perusahaan omnichannel. Perusahaan yang bergerak di bidang offline dan juga online. Jadi pada saat kami lakukan ekspansi, tentunya kami lakukan bersamaan antara offline dan online. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Terima kasih Ibu Lilis Mulyawati atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup karena tidak ada pertanyaan lanjutan Bu, dari Ibu Dewi Astria. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Bapak Maher Zogi Saragi. Pertanyaannya adalah, seperti yang telah tadi disampaikan, Watsons juga membuka gerai di luar mall atau street store. Apakah penjualan yang didapat dari street store ini lebih besar daripada gerai yang ada di dalam mall? Itu pertanyaannya, silahkan dijawab untuk Ibu Lilis ataupun Bapak Muhammad Asyari, silahkan. Baik, saya akan jawab lagi ya. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ya, mana yang lebih bagus? Gitu ya, keuntungannya. Apakah buka di mall atau buka di street? Kalau saya bisa jawab, semuanya tergantung lokasi. Lokasinya yang mana? Yang di mana yang kita buka? Tentunya kalau di mall memang untuk saat ini pembukaan kita sangat selektif untuk pembukaan toko baru. Yang di street pun kami sangat selektif karena ini adalah role model atau format kami yang baru dan kami tidak ingin gagal untuk melakukan pembukaan di format yang baru. Ya, kami tidak ingin mengecewakan
stakeholder, tidak ingin mengecewakan customer dan juga para pemegang saham. Makanya pada saat kami buka dengan role model baru, kami sangat hati-hati. Dan kalau ditanya mana yang lebih untung, ya balik lagi, ini tergantung dengan lokasi. Ya, sales juga tergantung dengan lokasi, revenue tergantung dengan lokasi, dan mungkin ada kelebihannya. Pada saat kami buka yang di street, kelebihannya adalah biayanya lebih bisa ditekan dibandingkan dengan kami yang buka di mall karena berdasarkan dengan pembayaran rental yang kami bayarkan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Pak Bayu. Ya, baik. Ada di telepon. Ada di lantai berapa? Sudah masih pasang. Selamat pagi, mohon maaf ada trouble connection untuk Zoom Room yang saya gunakan. Sekarang saya sudah bersama Ibu Lilis Mulyawati melanjutkan sesi tanya jawab yang tadi sudah ditanyakan. Baik, saya akan ulang ya Pak ya pertanyaannya ya Bu ya. Kita akan masuk ke pertanyaan keempat dari Bapak Aditya Dharma Saputra. Pertanyaannya adalah, perseroan membukukan rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Apa strategi perseroan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keuntungan bisnis perseroan? Tersebut pertanyaan Pak, silahkan bisa dijawab Ibu Lilis ataupun Bapak Muhammad Asyari. Ya, silakan. Kali ini biar saya yang jawab. Ya. Di dalam hal pendapatan, perseroan itu sudah melakukan langkah yang strategis menurut saya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lilis bahwa salah satu strategi terbesar kita dalam mempercepat
tumbuhnya penjualan atau revenue kita adalah melalui O+O platform, ya, which is offline plus online. Itu untuk memberikan pengalaman retail, ya, baik itu offline dan online kepada konsumen agar lebih mudah dalam mendapatkan produknya, ya kan, dan kita juga bisa memberikan dan menawarkan produk yang lebih banyak lagi dan memberikan layanan yang bisa berkelanjutan, ya, dan kita juga mau membangun konektivitas dengan pelanggan sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan pelanggan baik dari sisi digital maupun secara fisik, yaitu melalui community farmasi yang kita bangun lebih dekat pada konsumen. Nah, di lain sisi juga kita juga melakukan penghematan, ya, dan ini yang kita lakukan hingga saat ini, kita melakukan penghematan biaya, ya, lakukan efisiensi, dan juga kita melakukan mix untuk memberikan margin yang lebih optimal yang kita bisa dapatkan. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya jawab untuk bisa memperbaiki dan mengoptimalkan keuntungan bisnis kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Zulfi atas jawabannya. Untuk Pak Aditya Darmawa, untuk pertanyaan sudah selesai terjawab ya Pak ya, semoga menjawab. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rena Adi Kusumo. Pertanyaannya adalah, dalam presentasi disebutkan bahwa O+O platform menjadi strategi bisnis ke depan perseroan. Berapa kontribusi O+O bisnis terhadap total bisnis perseroan di tahun 2021 dan berapa target yang dicanangkan untuk perseroan di tahun 2022 ini? Kepada Ibu Lilis ataupun Bapak Jeffy, silahkan dijawab. Ya, saya coba jawab ya. Ini pertanyaannya bagus sekali nih, menyimak presentasi yang mungkin kami paparkan tadi. Jadi memang jelas bahwa perusahaan kami adalah bergerak dengan strategi O+O, dan pertanyaan untuk berapa persen kontribusi O+O di tahun 2021 ya. Tahun 2021 itu kontribusinya adalah sekitar 27,1%. Dan bagaimana dengan tahun ini? Nah, tahun ini kami canangkan sekitar 40% untuk kontribusi dari O+O. Tentunya ini akan berkelanjutan untuk meningkat kontribusinya dari O+O dari tahun ke tahun. Itu target daripada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lilis atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Rena Adi Kusumo telah terjawab ya Pak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Baskoro. Bapak Baskoro nanya banyak sekali Bapak. Terima kasih ya Pak atas pertanyaan, tapi kita hanya memilih satu. Pertanyaannya adalah, sesuai data Pubex yang telah dipaparkan per 31 Desember 2021, terdapat 160 gerai beroperasi, di mana pada tahun 31 Desember 2020 hanya 156. Dan dicatatkan bahwa terdapat penambahan 13 gerai selama tahun 2021 tersebut. Artinya, selama tahun 2021 terdapat penutupan sebanyak 9 gerai. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020 jika dibandingkan dengan data gerai offline tanggal 31 Desember 2019. Mohon disampaikan alasan penutupannya tersebut, dan apabila dikarenakan karena pandemi COVID, apakah ada rencana lain untuk membuka kembali di lokasi yang sama? Berikut pertanyaannya, silakan dijawab Bapak atau Ibu. Baik, saya coba jawab Pak Baskoro. Mungkin nanti saya akan lihat beberapa pertanyaan Bapak yang banyak. Nanti kami akan jawab lewat email karena keterbatasan waktu. Tapi kami sangat senang sekali karena Bapak sudah banyak bertanya dan artinya Bapak sangat tertarik dengan kami. Pertanyaan yang pertama mengenai penutupan toko. Tentunya memang kami lakukan ada beberapa gerai penutupan, terutama pada saat pandemi, yaitu di tahun 2020 dan 2021. Di mana lokasinya yang kami bisa sebutkan ada beberapa toko yang kami tutup di street area di Bali. Itu yang paling berkena ke kita, karena kita ada penutupan sekitar 4 di Bali. Kenapa di Bali? Karena kita lakukan pembukaan waktu itu di street, dan pada saat terkena pandemi, daerah Bali begitu hebat terdampak, dan toko kami sangat terpengaruh dengan adanya pandemi tersebut. Akhirnya perseroan memutuskan untuk menutup
toko-toko kami yang ada di street di Bali. Bagaimana dengan toko kami yang ada di Bali lainnya yang berada di mall? Tentunya kami masih buka. Jadi di daerah Bali kami masih mempunyai 6 gerai di daerah Bali yang tentunya semuanya ada di mall. Kami hanya tutup yang di street. Dengan yang 2 lagi bagaimana? Tentunya kami juga tutup karena memang toko kami sudah sewanya listnya expired dan terkena dampak negatif juga dari pandemi. Akhirnya kami memutuskan untuk menutup. Apakah kami akan membuka lagi di daerah tersebut? Di daerahnya iya, tapi tidak dengan lokasi tersebut. Kami akan buka lagi di gerai-gerai street di Bali pada saat nanti pandemik sudah sangat mereda dan Bali sudah kembali ramai dengan turis. Karena yang kami tutup adalah daerah turis. Kalau di mall yang kami memang tutup, kami tidak akan buka lagi di mall tersebut dan kami akan buka di mall lain. Mungkin itu pertanyaan saya jawab Pak Baskoro. Untuk pertanyaan yang lainnya kami akan lihat dan kami akan jawab lewat email. Baik, terima kasih Ibu Lilis Mulewati atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bapak Baskoro atas antusias pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti yang tadi Ibu Lilis mention. Nanti pertanyaan yang lainnya mungkin bisa dijawab melalui email ya. Oke, karena keterbatasan waktu untuk acara Public Expose tahunan hari ini kita akhiri. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab. Alhamdulillah berakhir sudah acara Public Expose PT Duta Inti Daya TBK hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kehadiran rekan-rekan media. Dan kami juga mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan selama acara berlangsung. Saya Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya rekan-rekan media.